Sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Istri seorang perwira polisi di Thailand ini menjadi tersangka dengan dakwaan pembunuhan berencana menggunakan racun sianida. Wanita bernama Sararat Rangsi Wutapon ditangkap pada Selasa 25 April 2023 lalu karena ia diduga sudah menghilangkan nyawa 9 orang selama beberapa tahun belakangan. Gimana kronologinya? Kita masuk ke ceritanya. Beberapa waktu sebelum penangkapan, ada seseorang bernama Siripon Kangwong yang pamit kepada keluarganya untuk pergi mengikuti sebuah ritual keagamaan. Ritual keagamaan ini mungkin sudah sering diikuti oleh Siripon, tetapi kepergiannya kali ini adalah kepergian untuk selama-lamanya. Sebab saat ia hendak melaksanakan salah satu bagian dari ritual, yaitu melepaskan ikan di kolam, secara tiba-tiba Siripon ini jatuh pingsan dan meninggal saat itu juga di tepi sungai. Lalu apa kaitannya Siripon dengan penangkapan Sararat ini? Sararat ini didapati pergi bersama-sama dengan Siripon dan mereka sama-sama melaksanakan ritual keagamaan ini. Polisi mendapat laporan bahwa Sararat ini menggunakan racun sianida untuk mencoba membunuh seseorang namun gagal. Sehingga polisi pun melakukan penyelidikan serta penggeledahan dan polisi sempat menemukan 1 botol sianida di dalam mobil Sararat. Sianida inilah yang diperkirakan sudah membunuh Siripon. Dan sebagai informasi ya sobat, racun sianida ini bekerjanya memang menghambat aliran oksigen dalam tubuh. Dan itulah yang mengakibatkan seseorang bisa kehilangan nyawanya karena racun ini. Kematian Siripon yang dikaitkan dengan Sararat ini bukannya tanpa alasan. Ada sedikitnya 3 alasan yang ditemukan polisi sehingga mengungkapkan bahwa kematian Siripon ini ada kaitannya dengan Sararat. Alasan pertama adalah mereka berteman. Tidak ada salahnya dengan berteman, tetapi pertemanan antara Siripon dan Sararat ini ternyata membuat Sararat ini memanfaatkan kebaikan hati dari Siripon ini dengan meminjam uang kepadanya. Alasan kedua, Siripon ini ditemukan meninggal karena sianida. Dan ini sama dengan penemuan polisi ketika mereka menggeledah mobil dari Sararat. Di mana di konsol mobil Sararat bagian kanan itu terdapat sebuah botol kecil yang berisi racun sianida. Alasan ketiga adalah adanya pengakuan dari calon korban Sararat selanjutnya, di mana saat itu dia sedang makan siang bersama Sararat, lalu tiba-tiba dia muntah dan pingsan. Hampir sama kejadiannya dengan Siripon, hanya saja calon korban yang satu ini berhasil selamat. Lalu, kenapa Sararat sampai tega melakukan itu? Dari penyelidikan polisi, ditemukan bahwa motif yang bisa dikaitkan antara satu korban dengan korban lainnya adalah masalah keuangan dan kejiwaan Sararat yang tidak stabil. Di mana Sararat ini meminjam uang dari korban-korbannya, tapi seperti biasanya ketika ditagih dan kepepet, ya kan tidak bisa membayar, maka ia malah menghilangkan nyawa dari orang-orang yang dekat dengannya ini. Memang mirip banget dengan modus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh para dukun palsu pengganda uang yang beberapa waktu lalu rame banget diberitakan di negara kita. Hari Rabu tanggal 26 April 2023,
Sararat ini ditangkap oleh kepolisian Bangkok. Tetapi, sewaktu diinterogasi, sebagaimana biasa, Sararat tidak mau mengakui perbuatannya. Mana ada sih maling yang mau mengaku? Dia tentu mengelak semua tuduhan polisi. Bukan saya, Pak. Saya nggak ada kaitannya dengan kematian si Ripon. Dia tiba-tiba pingsan dan langsung meninggal di saat itu. Mana mungkin ada kaitannya dengan saya? Sangkal Sararat ketika disinggung soal keterkaitannya dengan kematian si Ripon. Tapi kesaksian calon korban yang berhasil selamat tentu tidak bisa disangkal lagi. Itulah yang membawa kepolisian kemudian menggeledah mobil dan rumah mantan suaminya. Dan sejak penangkapan itulah laporan dari keluarga-keluarga korban yang pernah menjadi korban dari Sararat sebelumnya, yang sebelumnya tidak pernah melapor, mulai bermunculan. Sampai akhirnya dikumpulkan laporan itu dan ternyata korbannya sampai saat ini sudah mencapai 12 orang. Si Ripon adalah korban ke-13. Dan korban yang selamat adalah calon korban ke-14. Banyak juga ya. Ini adalah jumlah akumulasi dari perbuatan yang sudah dilakukan Sararat sejak tahun 2020 silam. Dan hasil finalnya, dengan sanggahan yang terus dilontarkan Sararat, ia pun mengajukan banding. Dia ingin mendapatkan pembebasan bersyarat. Tetapi pihak kepolisian sudah tiba kepada kesimpulan bahwa barang bukti sudah ada. Tidak masalah apakah sianida itu ada kaitannya dengan tersangka atau tidak. Yang jelas, bukti-bukti yang kepolisian sudah kumpulkan itu adalah bukti yang sudah cukup jelas untuk menjadikan Sararat sebagai tersangka. Jadi kesimpulannya, Sararat tetap menjalani hukumannya dan dia tetap ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pembunuhan dari 13 orang. Rasanya miris ya, membayangkan orang-orang terkasih kita harus meregang nyawa dengan cara seperti itu. Itu tadi kisah Sararat di pojok misteri kita kali ini. Sekedar pengingat ya sobat, tetap berhati-hati dan waspada kepada siapapun juga. Terkadang, orang yang datang sebagai teman bisa jadi ia adalah serigala berbulu domba. Sampai jumpa sobat di voice story berikutnya. Bye!